Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin kue tradisional. Ini berasal dari Provinsi Jambi. Namanya kue muso. Rasanya enak banget, manis, lembut, legit, dan gurih. Bisa banget untuk dijadikan ide jualan. Satu resep ini menghasilkan 45 pieces. Penasaran gimana aku bikinnya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung ketan setara dengan 25 sendok makan, 60 gram tepung terigu setara dengan 6 sendok makan, 32 gram coklat bubuk setara dengan 4 sendok makan, 75 gram gula pasir setara dengan 5 sendok makan, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu ini aku aduk sebentar supaya tercampur rata. Setelah semuanya tercampur rata, lalu siapkan air hangat sebanyak 240 ml. Lalu masukkan airnya secara bertahap. Aduk-aduk hingga tercampur. Masukkan lagi airnya sedikit demi sedikit sampai airnya habis. Ini akan aku uleni dengan menggunakan tangan. Sebelumnya siapkan minyak goreng sebanyak 100 ml atau setara dengan 15 sendok makan. Caranya sama, kita masukkan secara bertahap. Lanjut akan aku uleni menggunakan tangan. Sebelum menguleni dengan tangan, pastikan tangan sudah bersih atau sudah dicuci sebelumnya. Untuk konsistensi adonannya ini bisa disesuaikan aja. Yang penting adonannya ini tidak keras dan tidak terlalu lembek. Disesuaikan aja ya. Lanjut kita tuang semua minyaknya. Setelah itu lanjut kita uleni sampai adonannya ini tercampur rata dan kalis. Nah, ini seperti ini adonannya udah menyatu semua dan ini udah cukup dan udah selesai. Untuk tekstur adonannya kira-kira seperti ini, tidak lembek dan tidak keras. Ini udah pas dan udah bisa kita bentuk. Kemudian siapkan cetakan. Di sini aku menggunakan cetakan kue talam yang ukuran kecil. Kalau menggunakan yang ukuran besar boleh banget ya. Nah, ini sudah aku olesi dengan minyak tipis-tipis. Selanjutnya akan kita isi dengan adonan. Ambil sedikit adonan lalu masukkan ke dalam cetakan. Caranya seperti ini. Kita tekan-tekan seperti ini dan di pinggirannya. Lalu rapikan bagian atasnya jika ada adonan yang berlebih. Nah, kira-kira seperti ini dan begitu seterusnya sampai semua adonannya ini habis ya. Setelah semua cetakannya diisi, ini ada sedikit sisa adonannya, bisa dilanjutkan nanti setelah ini. Dan ini boleh kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan bikin adonan srikaya pandannya. Masukkan gula pasir sebanyak 180 gram atau setara dengan 12 sendok makan. 60 gram tepung terigu atau setara dengan 6 sendok makan. 60 gram tepung maizena atau setara dengan 6 sendok makan. 1/4 sendok teh garam. 1/4 sendok teh vanili bubuk.
Selanjutnya kita siapkan santan sebanyak 500 ml. Ini santannya aku pakai dengan kekentalan sedang, dan santan ini udah aku rebus sebelumnya. Tujuannya agar kuenya tidak gampang basi. Lalu kita tuang semua ke dalam tepung. Kemudian kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah telurnya ini tercampur, sekarang tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Kemudian aduk kembali sampai semuanya tercampur. Dan pastikan gulanya udah larut. Setelah semuanya tercampur rata dan gulanya udah larut, selanjutnya akan kita saring adonannya supaya hasilnya halus dan tidak ada tepung yang menggumpal. Nah, ini untuk adonan serikaya pandannya udah selesai. Lanjut kita tuang ke dalam cetakan. Kita tuang sampai penuh atau 3/4 cetakan sesuai selera. Jadi disesuaikan aja ya teman-teman. Lanjut kita isi hingga selesai ya. Setelah selesai diisi, sekarang siap kita kukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kukusan. Kemudian kita kukus kurang lebih selama 30 menit menggunakan api sedang. Lalu kita tutup dan kita tunggu hingga 30 menit atau hingga kuenya ini matang. Setelah 30 menit ini kuenya udah mateng. Sekarang siap untuk kita angkat. Kita tunggu kuenya ini benar-benar dingin. Setelah dingin baru kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini kuenya sudah dingin. Sekarang akan kita keluarkan dari cetakan. Caranya gampang banget. Cukup kita congkel bagian pinggirannya, itu akan mudah banget keluarnya karena tadi dioles dengan minyak ya. Hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget. Lanjut kita keluarkan semuanya dari cetakan hingga selesai ya. Nah, ini dia kue muso kita udah jadi. Ini cantik banget. Untuk satu resep ini menghasilkan 45 buah kue. Ini cocok banget untuk isian snack box atau ide jualan. Ini mau aku coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget. Bagian kulit dan serikaya pandannya ini enak banget. Coklatnya berasa dan serikaya pandannya ini enak, lembut dan gurih. Teman-teman wajib coba di rumah. Pokoknya ini recommended ya. Sekian dulu video dari aku. Semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini ya. Assalamualaikum.